Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. A'inna ala fahmi kitabik wa ala al-amali bihi waj'alna ya Rabbana wa ahlana min ahlih. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan pecinta Al-Quran, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama merenungi, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Kita saat ini masih di surat An-Nur. Surat An-Nur. Kita sudah sampai kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang sesuatu yang sangat mengotori kehidupan orang-orang beriman. Disebutkan untuk segera dibersihkan dalam kehidupan dari kehidupan orang-orang beriman, yaitu perbuatan hina, zina. Dijelaskan tentang zina. Dan sekarang lanjutannya. Seseorang di samping harus tahu zina itu tidak baik, zina itu kehinaan, dan tidak boleh seseorang berzina, ternyata lebih jauh dari itu, karena begitu besarnya efek negatif dari zina, bukan saja kepada pelakunya saja, akan tapi kepada keluarganya, aib yang selalu menempel, yang susah untuk dihilangkan. Ada peraturan yang dahsyat lagi yang dihadirkan oleh Al-Quran, adalah larangan kita menuduh orang berzina. Larangan menuduh orang berzina, larangan mengqadhaf. Bahkan biarpun dia melihat seseorang berzina, bukan serta-merta dia boleh bercerita atau mengajukan ke mahkamah tentang perzinaan. Sebab zina memang hina dan hina dan hina pun demikian, karena begitu besar pengaruhnya kepada keluarga, kepada masyarakat. Maka
kalau ada orang berzina, di situ ada aturan-aturan. Harus dihukum. Kalau sudah ditemukan oleh mahkamah atau dia berikrar mengaku di depan hakim, maka dia dihukum. Untuk dihukumnya pun di depan masyarakat, untuk pelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukannya. Dan yang terpenting adalah menguatkan keimanan. Sebab kalau orang namanya berzina, naudzubillah, bisa bermacam-macam cara dari manapun tempat. Kalau sudah kuat iman akan menghindar dari itu zina. Baik, kemudian yang lain adalah jika memang perzinahan itu belum ditemukan oleh saksi atau belum berikrar, maka lebih baik seseorang itu menutupi aibnya dan Allah Maha Pengampun, tobat yang sesungguhnya. Biarpun pada zaman sahabat Nabi kisah Ghamidiyah dan Ma'iz ada lebih senang dicambuk, dirajam sampai mati karena beliau sangat yakin bahwasanya siksa di akhirat sangat pedih, maka memilih untuk dicambuk, memilih untuk dirajam dan mati. Karena kalau dihukum di dunia, mereka yakini dan betul bahwa yang sudah dihukum di dunia tidak akan dihukum di akhirat. Pantang Allah menghukum 2 kali. Nah, menyembunyikan aib. Di sana ada kebodohan orang berzina di malam hari, siang harinya bercerita kepada siapapun. Nah, ini ada kullu ummati mu'afa. Nabi menyebutkan umatku aman-aman saja. Mu'afa baik-baik, ma illal mujahirun, kecuali mereka yang terang-terang. Al-mujahirin, Al-mujahirun itu siapa? Orang yang melakukan maksiat di tengah malam, tidak ada orang tahu, ternyata pagi harinya dia bercerita. Sungguh kebodohan. Dan memang bahaya zina ini kalau sudah orang tidak malu berzina, kemudian bercerita kepada orang, lihat pengaruhnya besar sekali. Mulai dari orang merendahkan dia, kemudian orang merendahkan keluarganya. Kemudian apa? Orang memandang dia sudah biasa berzina. Sehingga kalau orang menginginkan zina, mudah mengajak dia. Kemudian apa? Di masyarakat zina menjadi biasa. Mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, jika ada kejadian zina sekali di kampung, ramainya luar biasa. Orang pada malu, ketakutan. Hari ini sudah mendengar berita zina di sana, zina sini, zina situ. Naudzubillah. Kenapa? Karena zina sudah menjadi biasa. Kenapa? Kalau orang melakukan zina lalu dia ketahuan berzina, dia berkata, di sana ada orang lebih hebat dari saya berzina kok. Itu lebih tua dari saya, itu lebih pintar dari saya, itu katanya lebih bagus dari saya berzina. Makanya tersebarnya zina ini petaka. Satu kampung kalau sudah zina tersebar, maka awal hati-hati, musibah akan mudah diturunkan di tempat tersebut. Zina menjadi biasa. Sehingga menutup itu penting sekali. Supaya tidak, mohon maaf, seorang ibu, mungkin dia punya pengalaman pahit pernah melakukan zina. Tidak perlu sang anak tahu. Bahkan kalau seandainya seorang wanita pun ternyata dia punya, naudzubillah, semoga Allah menjaga anak keturunan kita, keluarga kita. Kok tiba-tiba mohon maaf karena kepleset dan sebagainya, lalu dia sampai hamil, luar nikah dan seterusnya. Sang anak-anak baik tidak pernah salah. Yang salah adalah ibundanya. Cukup. Sang anak pun jangan tahu kalau sang ibunya dulu hasil dari perzinaan ini. Cuman kebodohan hari ini kadang sampai anak tahu dan sebagainya. Sehingga sampai ada keyakinan bahwasanya kalau ibunya berzina, anaknya bakal jadi berzina. Oh tidak. Ibunya yang zina, anak bisa menjadi wanita soleha. Akan tapi, kenapa kok banyak seorang ibu berzina, kok anaknya mudah berzina? Kenapa? Ini masalah mental dan masalah mental di dalam dirinya. Kenapa? Seorang anak yang mengetahui kehinaan ibundanya, di saat dia sudah mulai remaja, kemudian dihadapkan kepada syahwat, sudah tidak ada rambu-rambu. Selagi sudah tidak ada iman kepada Allah, sudah tidak ada rasa takut kepada ibunya. Kenapa? Kalaupun dia melakukan, dia akan berkata, nggak ada masalah. Ibu kan juga dulu begitu. Itu yang mendorong dia untuk melakukan kehinaan. Padahal bukan berarti anaknya seorang pezina jadi pezina. Tidak. Anak seorang pezina bisa menjadi seorang soleh, seorang kekasih Allah. Itu keyakinan di masyarakat. Apalagi kadang ditumpangkan dengan hadis palsu. Anak zina tidak akan diterima sholatnya sampai 7 kerunan. Ini ustadz membawa hadis palsu di mimbar, merusak umat.
Yang zina ibundanya, dan bisa jadi seorang ibunda yang telah berzina bisa bertobat, dan dia mungkin di saat menyebut kisah zina berderai air mata, bahkan dengan penyesalan yang dalam. Bukan si orang yang menyebut kisah zina masih tersenyum tertawa, masih menyimpan nomor handphone, kenang-kenangan masih disimpan fotonya. Inilah bukan orang tobat itu. Orang yang bertobat dan dengan sesungguhnya dia pernah terpleset dalam zina, dan setelah itu Allah titipkan di hatinya kebencian kepada zina. Tidak mengingat kisah itu kecuali ada derai air mata, rasa takut. Ya, kalau orang seperti itu tidak akan diseksa lagi oleh Allah, karena sudah diseksa hatinya dengan rasa takut yang terus menerus. Akan tapi ternyata masih nyimpen nostalgia, ketemu masih senyum-senyum, nomor handphone disimpan, dititipi salam membalas, dan seterusnya. Mana ada tobat orang semacam ini. Ingat, Allah Maha Kasih. Bergegaslah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini sampai kalau sudah kebiasaan kalimat perzinahan sudah diketahui, mohon maaf, mungkin menjadi seorang yang berzina itu pun menjadi putus asa. Dia ingin menjadi baik berat. Kenapa? Satu kampung sudah tahu kalau saya berzina. Terus apalagi orang itu kemarin ibu itu ngomongin saya zina. Kamu itu ya astagfirullah. Dia langsung jatuh. Aku dibilang zina. Orang sudah pada bilang zina, saya berzina, ngapain saja tahan. Biarin deh, kalau perlu suaminya tak ajak besok berzina. Akhirnya menjadi jahatnya semakin kurang. Karena apa? Dia sudah putus asa. Sehingga nanti ada hukum baru lagi ini. Jangan engkau menuduh orang berzina. Qadhaf. Bahkan termasuk dihukum qadhaf, biarpun benar melihat orang berzina, tapi tidak cukup 4 syarat, dia dicambuk 80 kali. Bayangkan. Misalnya, kita bersaan, kami dengan Anda, Bapak siapa yang satu, ngelihat orang berzina di depan mata, ngelihat kita berdua, kemudian kita tidak terima, ini kotor di masyarakat. Tahu-tahu datang ke hakim. Hakim, saya melihat si fulanah dan fulan berzina. Hakim tersenyum. Kamu berapa orang? Kami berdua. Yakin kau melihat? Betul. Tapi kamu cuma 2, harus 4. Selagi tidak ada 4, kau dicambuk. Duh, kita yang dicambuk. Karena tidak memenuhi 4 syarat. Sehingga kenapa harus pakai 4 syarat? Kenapa ini harus kita paham dengan zina ini harus ditutup kalau sudah terjadi. Karena apa? Yang sedih, yang tidak senang pun, ibunya nggak senang kalau anaknya berzina. Tapi setelah terlanjur berzina, apakah harus ibunya menanggung malu? Ibunya sudah mendidik baik benar anaknya. Saudaranya mendidik dengan benar, lalu dia na'udzubillah dengan kenakalannya lalu melakukan zina. Keluarga akan menambung rasa malu. Makanya jangan sampai kemana-mana. Ini harus kami tegaskan bahwa zina itu hina sudah, jangan main-main. Ada pintu halal loh ya, ada nikah. Maka di sisi lain kami sampaikan, permudah urusan pernikahan. Nikahlah dengan niat baik, nikahlah dengan harapan, bukan nikah dengan ambisi. Padahal banyak laki-laki, banyak perempuan. Kenapa kok susah banget nikah? Karena ambisi. Saya menikah harus dapat begini. Utamakan agama. Yang penting dia orang soleh, takut kepada Allah. Kemudian setelah itu rezeki cari bersama-sama. Bahkan kalau kami sederhanakan, begini loh ya. Kami tidak mencontohkan orang banyak duit mah gampang. Laki-laki fakir sendiri. Perempuan fakirah sendiri. Ada syahwat. Dia cari makan, dimakan. Perempuan yang satunya cari makan, dimakan. Hidup, alhamdulillah. Yang satu lagi ada seorang laki-laki fakir. Hidup. Seorang perempuan fakir. Hidup fakir. Kemudian dia menikah. Setelah menikah, Masya Allah, dia tetap cari makan sendiri. Yang perempuan juga cari makan sendiri. Akan tapi dia punya halal bertemu. Coba. Antara yang pertama dan kedua, mana yang lebih beruntung? Yang pertama, ya Allah kesian banget. Sudah sendiri-sendiri, nggak punya keindahan. Yang satu dia pun sama-sama fakir tapi lumayan punya halal. Karena dia cerdas. Sama-sama cari makan kok. Karena saya tidak main tuntut dalam hidup saya. Saya hidup bersama-sama. Cerdas penting di sini. Tapi kalau sudah ambisi, wah suamiku harus begini, istriku harus begini. Sementara syahwat sudah bergolak, lihat, lalu melakukan kehinaan. Bukan kehinaan itu ada kefakiran di akhirat. Apalagi zaman yang mengerikan adanya medsos, telepon, handphone, pembangkit syahwat dan seterusnya. Komunikasi begitu mudah untuk mengikuti
seruan-seruan hawa nafsu dan bisikan-bisikan syaitan. Maka sisi lain adalah pernikahan. Sehingga kan disebutkan yang sudah punya pasangan, sudah pernah merasakan halal, melakukan kehinaan, zina, hukumnya rajam, dibunuh. Karena apa? Sudah keterlaluan dia. Rajam, hukum dihampar batu sampai mati. Kemarin sudah dibahas. Sekarang, karena ini adalah kotor di masyarakat, sampai sekarang dilarang kita mengqadhaf. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a. Barang siapa yang melempar, mengatakan, bukan menuduh saja. Menuduh itu kan belum tentu ada. Mengatakan bahwasanya si fulan telah berzina, biarpun dia telah melihat dengan kedua matanya, ditemani 2 orang lagi, 3 misalnya, selagi belum 4. 4 tapi yang 1 perempuan pun tidak dianggap. Ayo. Artinya apa? Nggak main-main. Ini hal yang sangat besar. Sehingga sampai dikatakan, kalau memang, sehingga dalam sejarah itu hampir tidak ditemukan, atau mungkin tidak ada orang yang dihukum karena berzina sebab ditemukan 4 saksi, hampir tidak ada. Yang ada adalah ikrar, dia merasa bersalah, merasa berzina, takut hukuman akhirat, seperti kisah Ma'is dan Qamidiyah pada zaman sahabat Nabi. Tapi kalau dengan saksi, bisa dikatakan belum ada yang terjadi. Sebab apa? Kalau dengan 4 saksi itu kira-kira zinanya di mana? Di lapangan kali? Di mana dia berzina? Yang halal saja nggak mungkin di depan orang. Apalagi yang haram arti. Kenapa? Ini sudah keterlaluan. Maksudnya biarpun ada hukumannya berat semacam itu, tidak gampang. Orang dihukum karena berzina. Sebab ada hal lain. Sehingga kalau memang sudah dengan 4 saksi, keterlaluan dia. Zinanya asal tempat kali. Atau mungkin ya itu tadi, dia sering bercerita tentang dirinya zina. Ya memang kebodohan sudah. Dan tidak menganggap zina sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Sehingga ya sudah dia melakukan. Nah kalau orang semacam itu ya terhinakan dia. Sekarang ini pendidikan menjadi mulia. Di samping sebagai seorang mukmin, hendaknya menghindar sebisa mungkin tentang zina. Kalaupun kepleset, segera ditutup agar cepat selesai antara dia dengan Allah. Kemudian jangan sampai kemana-mana beritanya. Dan menangislah, menyesallah, selesai. Kemudian di sisi lain harus kita menjaga kehormatan orang lain. Tidak boleh kita mudah mengatakan berzinaan. Mengatakan si fulan zina. Sehingga namanya qadhaf, yani haddul qadhaf. Hukuman bagi orang yang menuduh berzina atau mengatakan berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi. 4 saksi pun adalah harus laki semuanya, termasuk diantara dalam madhab. Sebagian madhab mengatakan suaminya nggak boleh jadi saksi kalau suami melihat istrinya berzina, langsung pakai li'an nanti. Pakai sumpah li'an bahwasanya dia telah berzina, dan nanti setelah ini langsung bab li'an. Pertemuan yang akan datang. Kita satu-satu, qadhaf, Masya Allah. Melempar, mengatakan perempuan melakukan zina. Dan zina itu menuduh berzina macamnya. Mengatakan, kau berzina. Mengatakan berzina. Atau tidak mengatakan berzina, langsung pada yang bersangkutan menyebarkan berita perzinaan. Allah. Kadang kita sering senang dengan gosip. Karena kekotoran di hati kita. Sudah lama sepertinya dengki kepada si dia. Di saat dia melakukan kesalahan, langsung disebar. Oh dia begini, dia begini, dia begini. Maka jaga kuping Anda. Di saat Anda mendengar berita tentang perzinaan seseorang, hati-hati. Jangan-jangan dia ini berita akan menyeret Anda pada dosa besar. Yaitu Anda pun menyampaikan kepada orang lain. Iya betul, dia melakukan begini. Anda mengiyakan lalu menyampaikan pada orang lain. Sama. Anda mengiyakan. Bagaimana tidak mengiyakan yang bercerita orang yang sangat jujur, bahkan 2 orang katanya pakai video lagi. Anda langsung percaya. Besok Anda menyebarkan, Anda ikut bagian ini. Dosa besar. Sampai begitu besarnya dosanya, bagaimana kisah ini selanjutnya ini? Yang menuduh. Tentunya nanti siapa yang menuduh? Yang menuduh harus orang berakal. Orang gila menuduh yang nggak dianggap omongannya. Bukan anak kecil memang tidak bisa dihukum. Karena dia bukan mukallaf. Berakal. Nanti ada beberapa syarat-syarat ya. Kemudian yang dituduh siapa? Tentunya adalah perempuan atau laki-laki. Perempuan laki-laki yang mungkin melakukan
Nah, laki-laki yang masih bayi ya enggak, dan masih kecil. Perempuannya masih kecil enggak. Perempuan atau laki-laki yang mungkin melakukan berzinaan secara usia dan seterusnya. Nanti ada. Yang jelas kita tidak boleh, ini gambarannya. Kalau masalah detailnya para fuqaha akan menjelaskan. Kita ingin menjelaskan rambu-rambunya. Hati-hati, jangan mudah mengatakan orang lain berzina. Sampai sebagian a'immah, ummah, mengatakan, mengqadhaf itu mengatakan begini, kamu telah berzina ya. Baik. Termasuk mengatakan, bisa jadi ini masuk bab zina, paling tidak sudah menyakiti dari takjir. Mengatakan, pertanyaan, kamu zina ya? Kok bisa? Kamu zina ya? Nah ini, pertanyaan saja itu bisa saja masuk, biarpun itu sebagian a'immah tidak mengatakan langsung dihukumi sebagai orang yang mengqadhaf. Akan itu sebagian mengatakan sudah masuk qadhaf. Kenapa? Dia tidak akan bertanya kecuali sudah ada pikirannya. Kalau memang nggak ada pikirannya, ngapain dia bertanya? Kenapa? Nah ini. Dan zina betul. Orang-orang mulia susah melakukan kehinaan zina. Biarpun tidak punya iman. Gak mudah disentuh oleh laki-laki. Pernah kami kisahkan tentang seorang wanita, Sayyidah Hindun. Setelah masuk Islam, dia digelari Sayyidah Hindun. Hindun itu dulu sebelum masuk Islam, wah, wanita yang punya wibawa. Suaranya didengar. Bahkan kalau seandainya pasukan perang itu dia terhenti, agak malas-malas, suara Hindun yang menyeru, nahnu banatut thar. Kami, ini dia yang menyeru agar memotivasi. Pakai yel-yel untuk ngajak perang. Dahsyat. Dia perempuan yang berwibawa. Artinya perempuan berwibawa, perempuan yang dengan segala-galanya. Tapi dia memusuhi Islam. Dan begitu bencinya dengan Nabi Muhammad. Hingga kisah perang Uhud terjadi, saat itu dia membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh paman Nabi Hamzah, dia akan mendapatkan hadiah besar. Kalau dia budak, akan aku merdekakan. Tak tanya ada seorang budak kulit hitam yang bernama Wahsy, terus mengintai demi kemerdekaannya. Hingga berhasil menombak Sayyidina Hamzah. Dan setelah Sayyidina Hamzah terbunuh, girang itu Hindun. Lihat kekafirannya sampai derajat itu. Didatangi, dibelah, dirobek dadanya Sayyidina Hamzah dan digigit itu hati. Sampai dikatakan si Hindun akilatul akbat. Hindun sang pemakan hati. Menunjukkan kebencian kepada Nabi Muhammad. Lihat, sejahat itu manusia. Waktu itu. Setelah Fatu Makkah, Allah berhidayah. Dia masuk Islam. Masuk Islam Hindun. Sayyidah Hindun. Setelah masuk Islam, subhanallah, diajak berbaiat oleh baginda Nabi. Berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Di antara baiatnya adalah suruh jangan minuman keras. Iya. Jangan berjudi, iya. Sampailah kepada baiat. Jangan engkau berzina. Enggak terima Hindun. Diajak berbaiat untuk berjanji tidak berzina, enggak bisa nerima. Ataznil hurratu ya Rasulullah. Apakah orang merdeka seperti saya kebayang akan berzina sampai kami harus berjanji untuk tidak berzina? Oh. Orang mulia. Sekarang begitu banyak orang merendahkan dirinya, mulai dari di medsos sudah pamer kecantikannya dan seterusnya. Maksudnya apa? Biar wajahku dulu dinikmati oleh siapapun. Kemudian mungkin leherku, badanku dan seterusnya. Masya Allah. Kita rindu Hindun zaman ini. Wanita-wanita mulia. Biarpun dalam keadaan jahiliyah, ternyata kehormatan itu penting. Sehingga pada zaman dulu tuh pelacuran yang ada pada zaman dulu adalah hanya terjadi di dalam perbudakan. Jadi wanita merdeka tidak bisa melakukan itu. Syiarnya, syiar kemerdekaan mereka adalah menjaga kehormatan. Allah, dahsyat. Sampai di dalam Islam ini dilanjutkan pendidikan kemuliaan. Barang siapa yang menuduh orang berzina, termasuk tadi mengatakan kau berzina, termasuk diantaranya, jumhur mengatakan bahwasanya diantara mengatakan menafikan nasabnya seorang dari ayahnya. Oh, ini bahaya. Itu anak anda. Itu anak anda dari dulu ada ini, tiba-tiba ngomong enggak, itu bukan anaknya. Ini kan bahaya sekali. Membatalkan, menafikan nasab, ini jangan main-main. Sebab kalau saya mengatakan, anda punya anak laki-laki,
Dan secara akal. Jadi gini, kalau ada orang mengatakan ini anakku dan itu masuk akal, itu adalah tidak boleh Anda bertanya lebih lalu menuduh. Kecuali ini tidak masuk akal. Saya mengatakan ini anak saya. Ternyata yang saya anggap sebagai anak lebih tua dari saya, ya akal tak bisa nerimanya dong. Kalau masuk akal misalnya ada anak umur 20 tahun, 15 tahun, saya anak saya, dan Anda tidak punya pengetahuan tentang kehidupan saya, Anda tidak boleh mengingkari. Ya sudah, ini anak saya. Apalagi yang selama ini sudah lama bersama berita tentang anak saya, anak saya, anak saya. Anak Anda, saya tahu dari kecil, Anda sekolahkan dan sebagainya, sudah semua orang tahu. Tiba-tiba kok saya mengatakan, itu bukan anaknya orang ini. Kalau saya berani menafikan nasab Anda, membatalkan nasabnya anak ini, maka saya punya tanggung jawab untuk mendatangkan ayahnya. Siapa bapaknya? Kalau tidak, berarti kamu mengatakan, lalu anak siapa ini? Wong lahir dari perempuan ini. Berarti kalau bukan anaknya bapak ini, berarti ini berzina. Siapa? Datangkan dengan 4 saksi. Kalau tidak, cambuk 80 kali. Hati-hati. Jadi pembatalan nasab itu tidak gampang. Dan tidak boleh dengan kemungkinan, na'udzubillah, bahaya dengan kemungkinan. Kan seorang perempuan mungkin saja suaminya pergi. Semuanya orang kalau bicara mungkin zina, kita bukan nabi yang maksum, semuanya mungkin melakukan kehinaan, betul. Tapi kalau dibuka kemungkinan ini nggak ada nasab yang tetap nanti. Sehingga nanti pakai bahasa kemungkinan, orang laki-laki dengan perempuan punya anak banyak. Pakai bahasa kemungkinan, mungkin enggak. Kalau laki suaminya pergi dia berzina. Ya mungkin, tapi kan tidak berzina orang beriman. Cuma kayak mungkin, kan mungkin sekali. Berarti tidak 100% kalau ini anaknya. Oh kurang ajar, tidak 100%. Kenapa? Mungkin dia berzina. Kan suaminya pergi. Setiap hari Ahad nggak ada suaminya, hari ini pergi. Kan mungkin berzina, mungkin berzina, mungkin berzina, mungkin berzina. Rusak. Makanya ada hukum qadzaf ini, biar orang tidak seenaknya ngomong. Kalau pakai kalimat mungkin, mohon maaf. Suci-sucinya orang hari ini, seorang wanita soleha, laki-laki soleh, dia bukan nabi loh ya. Kalau kita bicara celah, mungkin tidak dia berzina? Mungkin, semua kita ini mungkin melakukan zina. Karena bukan maksum, tapi kita tidak akan melakukan karena kita takut kepada Allah. Kan begitu. Kalau bicara mungkin rusak nanti. Wah, mungkin enggak? Ya mungkin. Sebab kalimat tidak mungkin, yakin ini adalah yakin. Kan Anda tahu masalah yakinian. Kalau dalam dunia permantekan, itu makna yakin. Pembahasan yakin dalam ilmu akal, ilmu mantek, ilmu logika. Ya yakin itu 2 kali 2 sama 4, pasti. Jadi tapi dalam urusan itsbatun nasab itu tidak bicara tentang yakin. Yang penting ada sudah orang ini nikah, laki perempuan nikah, punya anak, sudah. Anak adalah anaknya. Bukan pembahasan ilmu mantek lagi di sini. Karena menjaga kehormatan, kemuliaan, kemudian juga masalah kedamaian di masyarakat. Kalau saya kalimat, sekarang Anda kalau di saat Anda membatalkan nasabnya seseorang, tanyakan derajat apa, yakin atau tidak? Kalau Anda membatalkan dengan yakin, sudah keterlaluan, pasti bodoh Anda. Dari mana Anda yakin bahasanya itu bukan anaknya? Di balik yang Anda mengatakan yakin itu nasab yang tidak nyambung, apakah Anda berani mengatakan yakin sambung? Atau yang tidak mengatakan yakin sambung, apakah berani mengatakan yakin tidak sambung? Tidak semua adalah sesuai dengan rambu-rambu syariat. Selagi ada surat nikahnya Bapak Ibu sudah selesai. Enggak usah nanti detail pernikahan. Anda misalnya pengen hotel syariah. Lalu Anda pokoknya yang masuk harus syariah. Katanya pakai surat nikah. Pakai detail di mana surat nikahnya. Kapan nikahnya. Jam berapa. Dan sebagainya. Mungkin tidak surat ini palsu? Mungkin. Ini benar tidak? Anda ini hidup susah. Setiap hari nuduh sama orang. Setiap ada anak mendaftarkan pondok Anda. Ini anak saya. Benar nih. Yakin istri ente nggak ngapain apa-apa. Kurang ajar nih hidup ini. Ini adalah di otaknya orang yang punya jiwa qadzaf. Bahaya sekali. Cuman ilmu semacam ini jarang dicermati. Akhirnya mungkin hari ini ada macam-macam tentang penuduhan-tuduhan zina, mungkin tentang menafikan nasab dan sebagainya. Ini ilmu panjang. Baik, kita langsung. Tumalam yaitu bi arba'ati syuhada. Syuhada ini menunjukkan syahid laki, bukan syahidat. Syuhada, syahid laki. Kemudian orang mengatakan si fulan berzina dengan bermacam-macam, engkau berzina. Kalau masuk, kalau isyarat saja. Saya bukanlah berzina. Ini bisa saja isyarat mengatakan orang lain zina gitu. Tapi tidak, ini tidak dianggap sebagai qadzaf. Biarpun mungkin ditakzir ada. Nah, kemudian lam ya'tu, tsumma lam ya'tu. Setelah seseorang mengatakan fulan itu berzina tuh.
ini kayaknya ini bukan anaknya dia, tahu enggak? Allah. Kecuali kalau dia tidak mendatangkan siapa ayahnya. Kalau mengatakan ini bukan anaknya, dia wajib mendatangkan ayahnya. Sebab apa? Istri akan kecewa. Sang ibu akan kesedih. Di saat dibilang anaknya bukan anak. Paling tidak dia akan siapa coba. Sederhananya aja begini saja. Anda suami istri. Anak Anda bersama Anda. Selama ini dengan Anda. Lalu saya berkata, ini bukan anak saya, Anda kayaknya ya. Tersinggung nggak? Kurang ajar ini. Yang paling marah istri. Langsung suami yang pikiran kotor berkata, oh iya benar, jangan-jangan kamu gitu loh. Berantem rumah tangga nanti. Sehingga banyaknya orang berbicara tanpa ilmu, kemudian di atas namakan ilmu, mendibat kerusakan di muka bumi. Ada kebodohan dalam masalah hukum membahayakan umat. Baik. Faman ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak mendatangkan saksi. Termasuk tadi kebodohan mengatakan anak zina tidak bisa terima salatnya sampai 7 keturunan. Waduh, dari mana itu? Ada hadis Nabi disebutkan dalam kitab apa itu? Tentang apa? Yang dibaca di pesantren-pesantren. Hadis palsu, bukan palsu. Yang ada adalah sahih kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Semua anak terlahir dalam keadaan suci bersih, yang dosa bapak ibunya, dan bapak yang dosa adalah ibunya. Itu pun ibunya bisa tobat dan selesai kisahnya. Lam yadbi arba'ati syuhada, tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum, cambuk mereka 80 kali. Anda datang bertiga lapor ke mahkamah bahwasanya tetangga saya berzina gini-gini, ini videonya dan sebagainya. Anda diterima. Video bukan saksi, bukan syahid. Qarinah saja. Tidak ada saksi dengan video, CCTV dan sebagainya dalam urusan perzinaan. Untuk menangkap pencuri diinterogasi setelah itu. Kan begitu. Untuk menangkap pelaku ya. Tapi untuk mengatakan belum tentu. Sebab bisa saja tertampak di CCTV, dia masuk kamar, bisa saja di kamar sana. Berantem bukan berzina, bisa saja. Ayo. Jadi ini hal-hal, masalah zina betul-betul luar, mengerikan. Sehingga sampai ada ini, larangan menuduh orang berzina. Kenapa? Ini juga mengotori, kalau Anda menuduh seseorang, mengotori, sehingga semua orang akan mengatakan dia berzina pada akhirnya. Berarti rendah dia, sementara dia tidak melakukan zina. Termasuk dia berzina, tapi Anda tidak melakukan, tidak punya 4 saksi, Anda yang dicambuk. Kenapa? Karena memang zina tidak harus sebar-sebarkan berita tentang zina. Kecuali tadi dengan 4 saksi, kalau sudah bisa disaksikan dengan 4 saksi, ya mungkin memang orang paling sembrono sudah tidak pernah takut di mana zinanya, kan begitu. Etalase. Rumah kaca atau bagaimana. Cambuk 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Oh. Kemudian hukuman lain lagi adalah jangan diterima kesaksiannya. Nggak bisa jadi saksi pernikahan, jadi saksi apa, kenapa? Ini hukuman. Kehinaan. Jadi pasti dia fasik. Biarpun dia benar melihat fasik. Wa ulaika humul fasikun. Mereka dianggap sebagai orang fasik. Berarti pelaku dosa gede yang menjadi sebab kesaksiannya tidak bisa diterima. Ada 3 sini. Yang menuduh orang berzina, atau dia mengatakan orang berzina biarpun benar dia berzina, cuman dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. 4 saksi pun ada aturannya, tidak boleh berbeda waktu. Aku melihat kemarin berzina, yang satu hari ini, yang satu enggak. Harus melihat seorang laki-laki dan perempuan berzina dalam waktu yang sama, bahkan dari arah yang sama, sampai digambarkan seperti melihatnya alat celak ke tempat alat celak. Kurang lebihnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa tidak gampang mengatakan orang berzina. Tidak gampang orang memutus nasab dan seterusnya. Nggak gampang. Ini masalah berat. Cuman permasalahan ketidakmengertian, kebodohan. Kadang begitu gampang mengatakan zina, fulan zina, zina, fulan zina, fulan zina, fulan zina. Benar melihat tapi waktunya berbeda nggak dianggap. Dari arah yang berbeda nggak dianggap. Dan memang zina hendaknya ditutup, tolong. Kemudian tidak cukup Anda menjadi orang terbebas dari zina di hari rusak ini, akan tapi menjadilah Anda pahlawan-pahlawan penutup aib dan menolong orang-orang yang kepleset dalam zina. Sehingga para ustadz pun sudah harus punya ilmu ini dong.
Ya mungkin histeris rasa imannya, tapi tidak diberi dengan hikmah. Suatu ketika ada seorang ustadz menikahkan seorang wanita, anak gadis. Dan kebetulan sekali ada satu ustadz yang mengetahui bahwasanya gadis ini bukan anaknya sang ayah. Karena yang tahu sejarahnya adalah kiai ini. Sang ustadz ini tahu. Sehingga pengennya bahwasanya menikahkan nanti memang dia saja. Karena dia yang tahu sejarah kelahiran anak perempuan ini. Sehingga sang ustadz ini, pokoknya pernikahan anak saya, kalau enggak, pokoknya orang yang saya kasih tahu. Supaya tetap terjaga aman keluarga. Sehingga sang ustadz ini terlambat. Sementara acara pernikahan sudah harus dilaksanakan. Karena sudah diundang sebagainya. Akhirnya dinikahkan ustadz yang lain. Lah, perempuan ini walinya adalah yang bukan ayahnya. Yang bukan ayahnya. Yang tahu ini hanya kiai yang tadi belum datang. Ini kejadian. Akhirnya setelah datang sudah dinikahkan. Setelah sudah dinikahkan begitu, kayaknya harus diulang dengan cara yang cantik. Akhirnya sang kiai yang sudah menikahkan sedikit tersinggung. Kenapa? Memang kenapa saya kok dianggap tidak sah cara nikahkan saya? Gimana ya? Sang kiai yang baru datang menjelaskan. Di saat dijelaskan begini, bukan kiai bijak yang astagfirullahaladzim, jadi dosa saya. Orang pada kaget. Histeris. Gini. Sadar satu sisi benar, tapi kenapa harus teriak? Ini sampai akhirnya bingung, ditarik ke kamar. Ini tidak boleh gitu. Sehingga tidak dinikahkan di tempat itu, akhirnya dipindah ke tempat yang berbeda dengan bahasa lain. Katanya Ustadz harus diulang nikahnya biar lebih harmonis, lebih indah dengan cara yang ini. Akhirnya dipindah ke satu tempat, lalu apa? Ya nikah aja berkah. Selesai. Tidak harus orang lain tahu loh ya. Cuman ada Ustadz ini kan mesti hikmahnya enggak ada. Astagfirullahaladzim. Teriak. Histeris, pikir ada apa? Ya untung tidak banyak yang dengar, tapi yang dengar pasti curiga, ada apa? Kan gitu ya. Ilmu menutup aib, ilmu yang harus diketahui oleh para ustadz juga. Dan tidak semua orang mengerti ilmu ini. Karena tidak semua orang punya wawasan fikih yang cukup. Yang punya wawasan cukup pun belum punya adab akhlak kadang-kadang. Belum punya hikmah dan sebagainya. Makanya kita terus belajar. Di antaranya sebenarnya kita menghayati Al-Quran ini saja sudah cukup ini. 4 saksi. Laki-laki. Video dan sebagainya nggak sah. Makanya Anda pun tidak boleh merekam zinanya seorang lalu Anda sebarkan. Anda punya hitungan besar. Hukumannya apa? Ini. Dicambuk, kemudian yang kedua tidak terima kesaksiannya, kemudian dia dihukumi sebagai fasik. 3 hukuman langsung. Nah, kemudian ini humul fasikun, fasik, tidak terima kesaksiannya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali yang tobat. Lah tobat itu sendiri ini illa, para ulama ahli tafsir menjelaskan illa ini pengecualian istisna. Ini kembali kemana? Kembali kepada 3-tiganya atau kembali kepada 1 yang paling belakang atau 2? Kan ada 3. Cambuk, ditolak kesaksiannya, kemudian dihukumi fasik. Nah, setelah seseorang yang mengqadhaf, melempar perzina, menuduh orang berzina, dia dihukumi fasik. Subhanallah, serem, dosa gede. Dan dicambuk 80 kali. Kemudian ilal ladzina tabu, kecuali dia telah bertobat. Berarti kalau tobat ada pemaaf. Nah, ini tobatnya ini kembali kemana? Kalau tobat berarti yang tadi sudah nggak ada. Kalau ulama mengatakan bahasanya sepakat illa pengecualian ini tidak kembali yang pertama. Cambuk harus ada. Illal ladzina tabu, kecuali yang tobat, biarpun tobat tetap dicambuk 80 kali. Misalnya habis menuduh, mohon maaf saya nyesel, saya tidak akan melakukan lagi. Tidak, sudah terlanjur kau ucapkan dan orang pada dengar, cambuk 80 kali. Illanya tidak kembali kepada cambuknya. Sehingga kebanyakan selalu mengatakan illa ini kembali kepada 2. Keduanya. Yaitu apa? Hilang gelar fasik karo tobat, menyesal dan hilang ditolaknya kesaksian. Sehingga menurut kita jumhur ulama mengatakan kalau orang pernah menuduh berzina, orang menuduh berzina, kemudian setelah itu dia menyesal dan saya tidak akan melakukan lagi, ya Allah, enggak. Maka ya udah, cambuk tetap.
Akan tapi harus tahu, hukum cambuk ini hukum imamah, bukan hukum qadha dan hukum fard. Hukum kan ada 3 dalam Islam. Hukum imamah, yang menegakkan hanya imam saja, nggak boleh di rumah kita langsung ada jedar, penggal leher, nggak ada. Hukum imamah, yang boleh melakukan imam atau siapapun yang ditugasi oleh imam. Yang kedua hukum qadha untuk perselisihan di mahkamah. Yang kita hukum fard yang Anda bisa melakukan. Maka kalau ingin menerapkan Islam, jangan sok ingin menegakkan negara Islam. Jangan nunggu negara Islam tegak, akan tapi rumahmu beneri dulu. Yang imamnya dirimu sendiri sholatnya. Mana sholat pakai imam dulu? Karena belum ada imam, saya nggak sholat. Ngomong gitu. Ini hukum fard. Makanya yang suka amar ma'ruf nahi mungkar, ente mikir dulu. Jangan sok, kita perlu negakkan negara. Tegakkan negara di dirimu sendiri. Jangan banyak ngomong. Rumahmu sendiri. Ini seruannya negara. Pengen negakkan syariat Islam, syariat mana yang ingin kau tegakkan? Hukum cambuk, hukum kisos, hukum imamah. Yang perlu Anda tegakkan adalah hukum di dalam dirimu sendiri, yang imamnya engkau, menterinya dirimu, jenderalnya engkau. Baik. Atau rumahmu sendiri. Ini namanya hukum fard. Hukum-hukum yang ada hubungannya dengan individu, orang per orang. Masa sholat nunggu imam? Sholat nunggu qadhi? Puasa nunggu imam? Masa pakai kerudung saja harus nunggu kalau ada imam? Nggak ada. Hukum fard lakukan, baru ngomong bicara negara, hukum besar. Itu kurang lebihnya. Nah, di sini yang mengatakan orang berzina menuduh, dia tobat. Istisna di sini tidak kembali kepada yang pertama. Cambuk harus. Tapi ingat, cambuk ini hukumnya adalah hukum imamah. Dan itu nanti kalau termasuk tobatnya gimana? Tobatnya adalah ya setelah dicambuk tadi. Kalaupun tidak dicambuk nanti ya permohonan maaf kepada yang bersangkutan. Sebab hukum imamah itu begini. Kalau seandainya seseorang telah terbukti dia itu menuduh orang berzina, kalau sudah nyampe ke telinga imam, biarpun dimaafkan, dia tetap dicambuk. Kenapa? Ini hukum imam. Orang berzina, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Orang berzina kok menutupi zina, lalu tobat, tidak ada yang tahu, aman dia di hadapan Allah, aman di hadapan manusia, aman. Tapi kalau kisah perzinaannya sudah dilaporkan oleh dirinya, ikrar kepada mahkamah, maka diterima oleh hakim, maka sudah nggak bisa ditarik lagi dia. Maka ada ilmu, makanya apakah dianjurkan dia ikrar kepada mahkamah? Urusanmu kalau engkau kuat. Akan tapi lebih indah adalah cukup tutup aibmu. Sembunyikan, tidak usah cerita. Sehingga waktu ada orang ikrar melakukan zina di hadapan Nabi, Nabi tidak langsung menerima. Ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu. Ya Allah, aku hancur telah berzina. Ngadu ke Nabi. Nabi yang sangat bijak mengatakan, la'allaka lamasta. Mungkin kau hanya nyentuh saja. Jadi tidak langsung diterima. Benar ya Allah, ya Rasulullah, saya melakukan zina. Masih di alasan, la'allaka qabbalta. Mungkin kau hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah. Lah ini kok sampai. Berarti sampai 3 kali. Benar ya Rasulullah. La'allaka fakhat. Mungkin hanya tidak masuk, hanya di antara 2 paha. Tidak ya Rasulullah, 4 kali. Nah, Nabi mengatakan, benar nih orang, maksudnya ya ini. Akalnya sehat, nak, sudah ditutup-tutupi, masih saja ngeyel. Langsung, karena dia sudah 4 kali menyatakan ikrar, diterima. Setelah diterima oleh mahkamah, nggak bisa ditarik lagi. Maafin saya, nggak ada. Termasuk Qadhaf juga demikian. Itu indahnya hukum itu ya. Cuman tampaknya penggal leher, cambuk. Ini demi kemaslahatan semuanya. Kenapa ada hukum qadhaf? Hukum zina serem, tapi menuduh zina juga serem kan? Artinya, zina adalah karena kehinaan, maka hukumannya serem. Menuduh orang berzina pun hukumannya juga serem. Cambuk. Dan tidak terima kesaksiannya. Nah, illa zini, pengecualian ini tidak kembali kepada jalad. Hukum cambuk. Cambuk harus ditegakkan. Baik. Setelah itu, apakah dia setelah itu diterima kesaksiannya atau tidak? Menurut kita jumhur mengatakan selagi dia sudah dicambuk kemudian ada tanda-tanda tobat, boleh dia jadi saksi. Tapi mazhab Abu Hanifah enggak, sudah selagi dia pernah mengqadzaf seseorang, menuduh seorang, sampai kapanpun kesaksian enggak diterima. Berarti istisnanya menurut Imam Abu Hanifah kembali yang terakhir saja. Pengecualiannya adalah tidak. Akan ada cambuk, ditolak kesaksiannya, kemudian hilang kefasikannya.
Nah, tiga ini, maka illal ladzina tabu, kalau tobat menurut jumhur adalah kalau teman tobat diterima kesaksiannya dan hilang kefasikannya. Kata Pak Muhammad enggak, kalau tobat dia boleh. Kalau tobat yang diterima cuman cambuk tetap ya. Kemudian setelah itu kembali kepada yang terakhir, tidak fasik saja. Berarti dia tidak hukumi fasik. Kesaksiannya tetap tidak diterima. Ini tetap tidak diterima. Jadi ilahnya kembali kepada yang terakhir. Ini pembahasan para ahli tafsir dalam hal ini. Kemudian kita lanjutkan. Illal ladzina tabu min dzalika wa aslahu. Nah, tandanya tobat memang berbuat baik. Ya tidak cukup dia kemudian minta maaf, akan tapi tidak cukup dia dicambuk. Harus berubah menjadi baik. Lesannya dijaga. Jangan ceplas-ceplos. Kalau posting yang benar, jangan asal saja membawa fitnah, tuduhan. Hari ini main tuduh lah ya, tuduh tuh. Tuduhan-tuduhan mengatakan zina, tuduhan ini kejahatan. Sekarang ada kan untuk merendahkan semua yang ada hubungannya dengan Islam, simbol-simbol Islam, agama, pesantren, kan ada sekarang. Wah, ada heboh katanya perendahan pesantren. Ini adalah memang otak-otak kotor. Kalau ingin mengkritik caranya ada dong. Kalau memang ada sesuatu yang salah di sebuah pesantren, ya seperti yang ada sebuah sekolahan manapun favorit salah. Lah kalau kita tanda cinta ya kita kritik dong sekolah favorit. Kalau sudah main kritik hantam berarti ada ngiri di dalam hatinya. Kalau saya tahu tetangga saya melakukan keharaman, bukan saya memotret keharamannya lalu saya expose, saya hasut. Itu tetangga saya loh ya. Kalau melakukan kesalahan saya mungkin akan terobos, kapan saya masuk ke rumahnya, saya akan ngobrol dengan dia, akan saya sampaikan. Bukan langsung dicari-cari kesalahan yang sudah expose. Hasut, dengki, sudah ketahuan model-model pendengki. Padahal belum tentu kesalahan di tempat tersebut. Hanya dipotret, dikemas, diceritakan itu bentuk kesalahan. Nah, fitnah lagi sudah. Ini bahaya dalam dunia kabar mengkabari itu, dunia informasi itu seram. Sehingga khotib ini memberikan informasi tentang perzinaan. Biarpun benar zina, tapi tidak mendapatkan saksi, kita dicambuk kok. Fasik kita. Mungkin dia berkata, tapi kan benar. Iya benar, tapi nggak cukup saksi. Sini. Das. Fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Kalau sudah dia minta ampun, bertobat, selesai, Allah Maha Pengampun. Dengan Allah itu mudah. Maka jangan ragu dengan Allah, bergegaslah. Yang pernah kepleset dalam zina, jangan nunda tobat. Yang pernah ngomong ceplas-ceplos menuduh orang berzina, baik secara langsung atau dengan menembat, atau menuduh orang ini bukan anaknya dan lain sebagainya, segera tobat. Menyesal, itu bahaya sekali dalam hidup beragama. Tapi permasalahannya adalah jika ada kedengkian, kebencian menguasai hati seseorang, subhanallah, kejahatan-kejahatan akan mudah terwujud, akan terlaksana. Nah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kehinaan-kehinaan. Allah mengangkat derajat kita, muliakan kita semua, menutup aib kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab.